ibu yang sudah expert lah kalau perihal tentang BPJS ini, apalagi di bagian program prolanisnya. Jadi tema kali ini kita tuh pengen judulnya ini kita bikin tagline-nya itu lebih mengenal prolanis. Cocok. Jadi biar terinfo ke peserta JKN ya. Jadi kayak BPJS Kesehatan sendiri itu punya program namanya program prolanis. Nanti kita tuh pengen tahu lah langsung gitu ke ibu-ibu yang sudah langsung turun ke lapangan, langsung ketemu sama peserta yang menjalankan program prolanis ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan kayak berat banget. Berat pertanyaannya, Mi. Jadi sebelum kita mau tahu apa itu prolanis, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenal dulu dong narasumber kita ini siapa, terus di prolanisnya apa fungsinya itu bagi apa gitu. Mungkin boleh kenal dulu dari yang paling ujung. Yang paling ujung. Perkenalkan, nama saya Dr. Dahlia Purba. Kebetulan saya di Puskesmas Pangkalan Kasih ini bertugas sebagai dokter penanggung jawab prolanis. Jadi setiap pasien yang terdiagnosa prolanis nanti ketemunya sering dengan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Tias. Perkenalkan, nama saya Kusmiati. Di Puskesmas Pangkalan Kasih ini sebagai pegang program prolanisnya. Jadi semua tanggung jawab untuk program prolanis saya. Berarti dia akrab dipanggil Bukus. Kalau udah lihat Mimi, Dokter Mami. Dokter Mami. Oke, biar kita lebih akrab ya. Jadi Dokter Maminya ini, jadi Dokter Mami sama Ibu Kus ya panggilannya. Oke, kita sudah perkenalan sudah. Jadi mungkin sebenarnya langsung kita ingin tahu juga nih sebenarnya program prolanis itu apa sih gitu menurut FKTP kan, karena kan Ibuku sama Dokter Mami kan kerjanya kan di ini ya, di Puskesmas Pangkalan Kasih ya. Jadi kami ingin tahu juga prolanis itu sebenarnya menurut FKTP-nya itu gimana sih? Boleh? Saya nih. Nah, program prolanis di FKTP menurut FKTP yaitu program pengelolaan penyakit kronis, di mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit kronis yaitu hipertensi dan diabetes mellitus yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan pasien. Ya. Jadi sebenarnya sasaran dari program prolanis itu ke pasien yang memang sudah terdiagnosa penyakit yang kronis. Iya, penyakit kronis yaitu diabetes mellitus dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Berarti sebenarnya kita ingin tahu juga nih, terus kalau misalnya tujuan kan sasarannya kan pasien-pasien yang sudah terdiagnosa penyakit kronis nih. Iya. Nah kalau misalnya itu kita tahu juga sebenarnya tujuan program prolanis ini di FKTP khususnya itu dilaksanakan itu untuk apa sih sebenarnya? Ingin tahu juga. Iya, kalau misalnya tujuan program prolanis yaitu bisa meningkatkan kualitas hidup pasien dan untuk mencegah terjadinya komplikasi pasien untuk lebih lanjut. Berarti sebenarnya kita tuh tahu program prolanis ini karena kan sesuai dengan ini ya panjangan dari prolanis, program pengelolaan penyakit kronis. Iya. Jadi sebenarnya kegiatannya itu ataupun yang sudah ada sering dilakukan di puskesmas itu sudah ada berarti kegiatan yang sudah rutin dari 2020 lah ya, dari 2020 sampai 2025 ini alhamdulillah Puskesmas Pangkalan Kasih lancar jaya. Lancar jaya. Nah, kita pengen tahu juga nih kayak misalnya kan ini kan berarti kan di wilayah yang orangnya pendaftarnya di Puskesmas Pangkalan Kasih. Ya. Berarti kan peserta JKN yang terdaftar KTP-nya di Puskesmas Pangkalan Kasih yang menjadi peserta prolanis di Puskesmas Pangkalan Kasih. Betul sekali. Nah, kalau misalnya kita juga ingin tahu kalau misalnya kan dia ada program tersendiri tuh ya Bu sama Bu Dahlia ya. Jadi kalau misalnya dia mau mendaftar di situ gimana? Apakah ketika sudah terdiagnosa penyakit kronis langsung terdaftar atau gimana sistemnya di sini?
Kalau misalnya untuk penderita penyakit kronis ini, kalau misalnya dia berobat ke puskesmas dengan kunjungan pertama itu misalnya tensinya tinggi ataupun gula darahnya tinggi, biasanya akan dipantau, akan dievaluasi selama 3 bulan kunjungan. Nah, setelah 3 bulan kunjungan itu biasanya kalau misalnya tidak turun, minum obat atau apa, berarti nanti bisa didiagnosa dokter sebagai penderita DMHT. Kalau sudah didiagnosa DMHT, otomatis nanti kita masukkan ke klub prolanis. Apabila klub prolanisnya itu biasanya sudah ada, otomatis sudah kita masukkan. Tetapi kalau belum, ya kita pantau aja ya, Mi. Iya, masuk ke puskesmas. Masuk ke Berarti langsung puskesmas. ke pemantauan Puskesmas ya. Terus berarti program-program dari prolanisnya apa aja kalau boleh tahu? Biasanya Pelaksanaan. kegiatan ya apa gitu yang dilakukan kan, karena kan dia sudah ada kayak tahu kami kan kayak ada klub gitu ya, kayak kan, jadi nanti kok biasanya di klub itu programnya tuh kegiatannya tuh apa aja gitu tahu apa gitu. Kalau di puskesmas kita sekarang kita bentuk tim, namanya tim prolanis. Itu dia beranggotakan ada dokter, ada perawat dan penanggung jawab, kemudian ada petugas laboratorium dan apoteker. Jadi setiap tim ini kalau ada pelaksanaan kegiatan prolanis di klub-klub, dan memang itu kan tidak di gedung puskesmas, dia ada di desa-desa. Jadi tim ini turun, jadi setiap bulan kami turun sekali sebulan. Nah, di sana nanti ada pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan untuk tekanan darah, gula darah puasa untuk yang penderita diabetes. Kemudian akan dilakukan juga konseling dengan dokter. Ada kemudian pemberian obat langsung karena kita bawa apoteker. Jadi langsung diberikan obat, dan biasanya obat itu untuk yang dosisnya bisa untuk sebulan itu 30 tablet, kami berikan itu untuk 1 bulan. Tapi untuk kadang-kadang karena ada yang sudah sangat tinggi dan butuh dosis yang agak lebih, maka mereka akan berkunjung ke puskesmas 2 minggu pengobatan, mereka akan berkunjung ke puskesmas seperti itu. Dan di situ di samping ada pemeriksaan, ada edukasi, ada penyuluhan, juga mereka ada kegiatan senam. Nah, senam itu pada umumnya 1 kali sebulan. Nah, dan ada juga pemeriksaan yang lengkap dari laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS, biasanya 6 bulan sekali, dan itu pemeriksaan labnya itu yang lengkap. Jadi tidak hanya gula darah dengan tensi gitu. Jadi lengkap, gula darah itu mencakup beberapa item, untuk kolesterol beberapa item, sekalian dengan fungsi ginjal juga ada pemeriksaan. Berarti sistemnya di sini untuk prolanis itu karena sudah ada di bentuk grup desanya, jadinya bentuk bola jatuhnya. Iya. Turun langsung petugasnya. Jadi masyarakat yang sudah masuk prolanis tidak ada alasan terlalu jauh, nggak sempat, nggak ada yang antar. Jadi karena kami datang langsung dan dekat dengan domisili masyarakat, jadi mereka gampang gitu. Berarti sudah ada jadwalnya ya tiap Sudah. bulannya, misalnya di tanggal ini. Klub ini, nah, di klub itu. Sudah terjadwal setiap bulan, nggak Tias? Oke. Aman. Berarti ya. Aman. Kalau berarti untuk FKTP sendiri, untuk di khususnya Puskesmas Pangkalan Kasa ini, untuk pengelolaan prolanisnya sudah berjalan dengan baik. Sudah. Alhamdulillah ya, Mi. Ya. Sudah. Terus ada ini nggak sih, ada target nggak sih peserta prolanis itu harus hadir ketika ada sosialisasi? Karena kan ketika turun pasti otomatis kan ada kita kasih tahu nih kayak gini. Apakah itu ada target berapa orang yang harus ada di situ, atau memang ya kalian emang datang itu, atau gimana selama yang berjalan? Iya. Kalau kita, target kita semua wajib hadir, karena seperti yang kita tahu penderita HT dan DM ini kan harus bisa terkontrol dan terkendali. Jadi tidak ada alasan, apalagi kita sudah jemput bola ke desa-desa. Jadi harapan kita ke depannya juga tetap seperti ini, tapi minimal dari klub-klub yang sudah kami ada kegiatan itu antara 50 sampai 80 kehadirannya. Jadi Tapi untuk 100% memang agak susah. Tetapi nanti kalau yang tidak hadir biasanya bisa berkunjung ke puskesmas. Ya, berarti kalau sekali turun itu antusias yang pesertanya ini lumayan ini ya, tinggi ya. Lumayan. Ya. Jadi kayak kita datang jauh-jauh tuh terpuaskan Iya. lah gitu ya. Ya Allah udah jauh-jauh. udah jauh-jauh, Sedih tingginya banget. banyak ya kan, Mi? Soalnya tuh sekali banyak anak itu Iya. sedih
Iya. kan dia tidak ada dipungut biaya sama sekali. Berarti kan Enggak. otomatisnya langsung, Gratis. Iya, gratis. Berarti kan Full. full semua tuh di cover oleh BPJS. Iya. Selagi kasus pesertaannya tuh aktif. atau Aktif. Iya, Iya. iya. Wajib. Wajib aktif. Wajib ya. aktif. Iya. Jadi biasanya kalau pengecekan itu tuh memang ada dicek status data. Dicek setiap bulan karena kami setiap selesai kegiatan kan kami input datanya. Jadi di situ tahu mana yang aktif, mana yang enggak. Tapi biasanya kalau misalnya premi kan nanti setiap bulannya akan dibayar terus. Apalagi yang APBD aktif Iya, terus. Iya, aktif terus dibayar Dengan pemerintah. adanya program Iya. PBI, Iya. Mantap lah. mantap lah ya. Iya. Ya, Pak Bu. Program aja dipertahankan Pak. Iya. Mantap. Mantap. Lancar semua. Aduh. Mm. Kalau misalnya selama berjalan ini apakah ada kendala nggak? Kalau untuk kendala itu biasanya minimal sedikit lah. Kadang pasien atau pesertanya ini tidak hadir. Terus dalam pelaksanaan pemeriksaan kadang tidak puasa. Seperti itu kendala-kendala di lapangan. Tetapi kan ya kita tetap melakukan edukasi terus supaya untuk bulan berikutnya tetap puasa. Jadi kalau misalnya seandainya dia tidak puasa, nggak bisa dilakukan Tetap dilakukan Tapi kurang pemeriksaan. akurat Iya. Dia kurang akurat. Hanya kan karena ini kan hipertensi dan DM ini kan pasiennya harus makan obat rutin. Nah, jadi untuk supaya pasien itu makan obatnya rutin itu butuh agak apa ya? Maksudnya itu edukasinya, konselingnya itu agak lebih mendalam karena banyak pasien-pasien kita ini ya tetap tidak terkendali karena itu tadi takut makan obat terlalu banyak. Nah, jadi butuh waktu memang untuk mengubah pola pikir masyarakat yang punya penyakit kronis itu bahwa makan obat rutin itu lebih aman daripada tidak makan obat. Jangan sampai ada menunggu keluhan datang baru makan obat. Nah, jadi itu dia. karena banyak ini ya berita-berita Iya. di medsos Di tuh ya medsos, kayak Malah takut ya. takut Iya. ya minum obat nanti Iya. Malah gangguan ginjal. Iya. padahal sebenarnya ya obatnya kan sudah sesuai dengan Iya, penyakitnya, dan gitu itulah ya. fungsinya dia 6 bulan sekali pemeriksaan lengkap karena di sana Lapor. ada pemeriksaan fungsi ginjal bisa kita pantau gitu kan. Tapi ternyata kalau kita lihat selama ini bahwa pasien-pasien yang tidak rutin makan obat itu justru fungsi ginjalnya itu semakin menurun gitu. Tapi itu butuh waktu untuk mengubah pola pikir Ya, masyarakat kadang seperti kan itu. orang harus jadi dulu ke dia baru dia nanti Ya, iya. gitu ya, Bu Iya. Dokter ya. Jadi kita ngasih Semakin tahu. sering mungkin dengan cara ini semakin sering kita menyampaikan itu banyak yang mendengar mungkin akan mengubah. Iya, Ya, benar. pelan-pelan. Makanya kita caranya bisa di sini Iya. ya. Mengubah Pokoknya pelan-pelan. mengubah pola pikir Masyarakat. Iya, masyarakat. Prolaris ini sudah dibuat programnya oleh Iya. pemerintah, udah Iya. dibuat Dan sudah banyak yang berhasil. Sudah banyak yang berhasil, Kemas benar. dengan Baik. bagus, gitu Mari kan. kita gunakan. Gunakan, gitu kan. Wajib Dan bagus ya memang kami. Iya. sudah kalau misalnya pemeriksaannya juga ditanggung sama Iya, Iya, ditanggung. tanggung semua. Kalau bayar sendiri mungkin kita Berapa tidak ya? sanggup Iya. setiap 6 bulan bayar itu kan. Iya. mahal. Full cek semua. Cek semua. Iya. Jadi sobat PKN nggak perlu khawatir kalau misalnya emang ada gejala atau terdiagnosa lah Iya, jatuhnya. sudah terdiagnosa. Terkena penyakit kronis itu segera aja untuk mendaftarkan diri ke Prolaris yang ada di SKTP terdaftarkan. Iya. Khususnya kalau misalnya yang di daerah yang terdaftar di Pangkalan Kasai langsung aja diinfoin gitu ya. Iya. Ya, kalau misalnya dia mendaftarkan. Terus kayak mana ibu berarti sama semua pesertanya tuh sudah saling kenal dan inilah ya berarti ya. Setiap bulan ketemu setiap udah akrab. Malah kita sudah kenal kebiasaan pasien. Iya. Berarti kalau misalnya dia tiba-tiba sakit atau apa gitu udah tau ibu pasti Iya, iya. Mana yang lupa minum, mana yang apa. Karena kan udah. biasanya kalau mereka itu misalnya sakit atau apa kan dia berobat ke puskesmas dirawat di sini jadi tahu oh ini ibu kenapa. Iya. Nah, itu udah tahu.
ada sebagian kadang dirawatkan dengan peserta prolanis. Jadi oh ibu kenapa kok bisa ini, berarti nggak minum gitu, tapi iya lupa mungkin kan gitu. Jadi dia Ketemunya di sini juga. ketemunya di sini juga sama ya. berarti kalau kegiatannya kan ada pernah dengar itu yang namanya senam prolamis itu, Iya, berarti iya. yang senam itu dilakukan setiap bulan juga? Ya, Oh. untuk kegiatan aktivitas fisik untuk peserta prolanis dilakukan setiap bulan sekali. Tetapi ada beberapa desa bahkan 1 minggu 3 kali. Itu khusus desa Petalang Bumi. Itu swadayanya sendiri. Nah, untuk desa Titian Resak sama Seresam itu biasanya seminggu sekali. Kalau untuk yang lainnya 1 bulan sekali. Oke, berarti Klubnya. berarti dia ini ya klubnya ini yang kita melompat pula ya. Kalau klubnya ini ada berapa sebenarnya? Kalau untuk Puskesmas Pangkalan Kasih, kami ada 8 klub. Satu desa 8 klub, yaitu terdiri dari DM dan HT. 8 klub. 8 desa. Sementara untuk wilayah Puskesmas Pangkalan Kasih kan hanya ada 11 desa. 10 desa 1 kelurahan. Yang sudah mengikuti kegiatan prolanis ini 7 desa 1 kelurahan. Jadi ada 3 desa yang belum, dan itu desanya jauh dan mayoritas mungkin masih ini ya, Mi, Iya, belum belum perlu advokasi lagi. Ya. Karena kayak orang tuh kayak terdaftar di prolanis kayak seolah-olah punya apa gitu kan. Iya, Kayak iya, apa iya. gitu ya. Jadi Ah, rata-rata kebanyakan emang masyarakat Takut. takut Iya, terdaftar. benar. Iya, terdaftar. Iya, Karena kan benar. khususnya kan dapat perhatian khusus dari Iya. Iya, benar. dari luar Beda dengan yang ini, yang aktif sudah prolanisnya itu malah ada yang tidak terdiagnosa DMHT tapi pengen Pengen masuk ikut. karena melihat oh ini kok rame ya, Iya. sering ketemu, sering merasa diperhatikan. iya. Konsultasi Terbalik dokter, dengan yang aktif. dapat pengobatan, tidak antri. Mungkin karena udah melihat yang warganya yang nada tuh tetangga-tetangganya Iya, lain ya. pengen ikut. Padahal tidak punya penyakit. Memang ada Kak Tias, itu ada beberapa desa yang pengen ikut, apalagi kan udah lansia ya kan, mau diikutkan tidak terdiagnosa, nggak diikut, datang terus nggak apa-apa, datang terus pemeriksaan terus. Jadi itu dari desa-desa lain ya tuh awalnya untuk seluruh masyarakat ya, apalagi di Kabupaten Indragiri Hulu ya, kalau bisa tuh emang aktif untuk Aktif ini semua. ya. Aktif. Karena program itu sangat-sangat bagus dan dirancang dengan matang teman-teman. BPJS. Mudah-mudahan terus berlanjut. Lanjut. Tapi kalau yang sudah rutin dan jalan banget itu berarti yang di desa Petalang Bumi tadi itu ya, yang Iya. dia 3 kali sampai senam sendiri. Iya, Berarti itu benar. pakai swadaya desanya. Desa, iya. Bahkan desa Petalang Bumi itu Kak Tias sudah menjadi desa prolanis siaga dari kabupaten yang dikelola oleh Pak Tian dan Bu Eka. Ya. Berarti selanjutnya kita bisa kepala desa Petalang Bumi. Iya. Ya. Kita ingin tahu gimana caranya menggerakkan Iya. masyarakat kita biar lebih Karena mereka Benar. juga ada program refreshing, Ah, Ya. jadi jalan-jalan. oh, gitu. Kemarin terakhir Jalan-jalan ke Inhupak ya, Iya, ke Inhupak, semua lansia dibawanya jalan-jalan. Salah yang satu prolanis. dari prolanis. Biasa sekali. Dari desanya ya. Desanya. Dari desanya. Jadi bisa jalan cuman kita belum diajak. Oh, mudah-mudahan ini Pak Kadesnya dengar nih, Pak Kadesnya dan kemudian desanya dengar, kita diajak besok Mi. Ya Pak Kades, nanti kita nextnya bisa nih kita minta jadwal Pak Kadesnya untuk Iya, wawancara. trik-triknya. Ya, trik-triknya. Trik-triknya gimana caranya bisa warganya jadi Antusias, semangat, iya, benar. Ya. Oke, terus kalau misalnya kita pengen tahu juga nih selain senam itu ada nggak kegiatan lain pesertanya? Biasanya kan kalau pengecekan rutin senam, biasanya ada lagi nggak yang apa? Apakah ada inisiasi dari desanya sendiri atau ada kegiatan-kegiatan lain yang membuat, karena kan kalau kita didiagnosa penyakit kronis tuh agak down ya mental, pasti kan kayak aduh baru sekedar kena penyakit ya gitu kan, lagi Umur masih muda ya kan. gitu kan. Karena kan penyakit kronis ini kan bukan berarti dia sudah tua kan gitu loh, kan, Iya, yang iya, masih bukan karena muda usia. gitu kan. Iya. Karena usia juga kan emang sudah terlalu. Apakah ada
yang lain gitu nggak Bu untuk mengingat atau ada sesi konseling? Ada. Oh ada. Ada. Jadi dia biasanya kan apalagi nih nanti keluar hasil laboratoriumnya 6 bulan itu biasanya kan konseling pribadi. Jadi kita baca semua, kita tanyakan masalah di mana, bagaimana perubahan polanya, apakah obatnya, apakah dietnya, apakah juga kadang-kadang kan ada yang karena pikiran, ya kan. Jadi biasanya kalau keluar hasil itu agak lebih lama konselingnya karena banyak. Iya. Berarti dia ini ya emang kalau ketika sudah keluar hasil dari labornya itu pasien yang kira memang harus membutuhkan konseling lebih lanjut. Iya. Gitu ya, itu bakal dihubungin. Iya, dihubungin. Kemudian ada juga yang nanti hasil apanya itu apakah dia harus dirujuk. Karena biasanya kan dari hasil itu ada hasil pemeriksaan yang memang harus butuh penanganan lanjut, mungkin selama ini ya itu tadi tidak rutin makan obat sembarangan atau apa, akhirnya memang harus dirujuk. Itu yang harus kita cegah karena terjadi komplikasi lebih lanjut. Itu yang maunya kan kita jangan sampai dirujuk, selesai di kita aja gitu. Itu yang harus Harapannya kan dengan ada Polaris ini meningkatkan ya hidupnya yang iya, tidak perlu kan kadang-kadang ya yang kita takutkan malah kan yang hipertensi DM ini ke cuci darah. Jadi jangan sampai. Makanya selalu kita pantau terus-menerus kita edukasi konseling dengan pasien-pasien ini gitu. Tidak perlu takut dan ternyata banyak ya peserta Prolanis ini setelah mengikuti itu pemeriksaan ulang rutin 6 bulan itu malah bagus dan biasanya mereka itu sumringah ketawa karena kan kami sampaikan Bintangnya kurang kami sampaikan ke semua ini loh contohnya yang berhasil kemarin gini hari ini hasilnya setelah 6 bulan ternyata sudah bagus bintangnya udah hilang misalnya jadi biasanya mereka happy kemudian oh iya aku dulu seperti itu cerita sama yang lain udah jangan gini rutin makan obat itu dia sharing sharing lagi sharing sesama peserta Prolanis. Berarti sudah ada juga peserta yang memang bisa sampai kayak sehat lah gitu kan bisa berat sudah bintangnya sudah banyak berkurang kan biasanya kalau yang tidak normal itu kan dikasih bintang secara otomatis sebenarnya mereka pas buka itu udah tahu bintang saya loh kemarin 5 Bu sekarang tinggal 3 misalnya dia udah tahu bintang sampaikan bahwa itu yang tidak normal gitu. Berarti kayak Prolanis ini sangat membantu peserta yang sudah penyakit kronis gitu lah berarti karena memang mungkin kalau ke depan bisa di podcast lagi untuk yang peserta Prolanis supaya bisa bercerita tentang pengalaman dia nanti kita atur jadwal kita undang yang testimoni langsung dari benar bisa sharing kayak mana dia sehat ya kan Mi dengan cara Prolanis ini ya dengan program-program yang sudah disusun dengan Prolanis ini karena memang dia dikasih perhatian khusus disuruh rutin minum obat dikasih pokoknya semuanya pola hidupnya berarti memang berubah banget dan yang paling penting juga keluarga juga harus mendukung kan karena kadang-kadang dia ada yang orang tua ada yang suami itu pola makan harus harus dijaga ya kan harus dijaga karena emang sekarang nih makanan udah banyak banget memang pola makan inilah benar karena macamnya memang benar sehat itu mahal harganya nah memang kesehatan itu yang paling utama baru bisa kita beraktivitas yang lain iya betul sekali benar. Mungkin untuk podcast hari ini kita mau tanya sekian dulu nanti kita next podcast berarti ada utang benar utangnya untuk testimoni peserta boleh nanti paling ya kan Mi biar disiapkan pesertanya untuk podcast kali ini cukup sekian. Terima kasih untuk seluruh sobat DKN yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Nah juga nanti semoga dengan adanya podcast ini bisa mengedukasi seluruh masyarakat ya terhadap program Prolanis dan tidak perlu takut untuk terdaftar di program Prolanis karena sebenarnya
itu tuh program yang sama-sama membantu untuk kesehatan peserta iya. sendiri gitu, dan pastikan juga kartu JKN-nya aktif biar bisa nanti tidak ada mengeluarkan biaya sedikit. Iya, pun ya. benar. Semuanya bisa di cover, bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ya cukup sekian. Yes. Ada closing statement dari Ibu atau Ibu Kus, dari Ibu Dokter untuk ke Sobat JKN, nggak tahu ada yang mau disampaikan untuk biar lebih jaga kesehatan, atau untuk yang terdaftar keluarga nggak perlu takut terus semangat menjaga kesehatannya, boleh. Oh iya. Untuk pasien atau penderita hipertensi dengan DM yang sudah terdiagnosa, jangan takut dengan penyakitnya. Mari bersahabat dengan penyakit, karena memang ini sudah penyakit hipertensi dan DM ini kan dia bukan berarti tidak bisa sembuh, tapi akan ada terus dalam diri kita, karena dia sudah badan kita ini sudah terdiagnosa, itu berarti sudah ada masalah. Jadi jangan takut, mari bersahabat dengan hipertensi DM, masuk di Kegiatan klub Prolanis, maka HTDM itu bisa terkendali, bisa terkontrol dan tidak menjadi masalah. dan kami sebagai PJ programnya siap menampung peserta Prolanis yang terdaftar di FKTP Kesehatan Puskesmas Pangkalan KC. Oke. Sobat JKN, dadah. Dadah.